Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Langsung saja ya teman-teman, kami dari kelompok 6 akan presentasi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ibu Lathifah Hasanah MPD. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Kartini Sari Dewi, sebagai moderator. Selanjutnya ada Isma Ikhtiari sebagai pemateri pertama. Dilanjut dengan Nur Alfi Sahal dengan pemateri kedua. Dan pemateri ketiga saya sendiri, Kartini Sari Dewi. Dan dilanjut dengan pemateri keempat, yaitu ada Andri Aprianto. Insya Allah kami akan mempresentasikan tentang keterkaitan ilmu dan teknologi. Langsung saja ya teman-teman, kita masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Isma Ikhtiari. Kepadanya dipersilahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Saya Isma Ikhtiarti, yaitu yang langsung aja ke ini, hakikat ilmu. Nah, ilmu adalah hal sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan serta prediksi yang dapat diuji melalui metode ilmiah tentang alam semesta. Nah, lanjut. Ilmu terbagi dua hal. Yang pertama, bagian utama dari pengetahuan. Yang kedua, proses di mana pengetahuan itu dihasilkan. Maksudnya, proses pengetahuan adalah memberikan individu cara berpikir dan mengetahui dunia. Dan yang kedua, proses ilmiah adalah cara membangun pengetahuan dan membuat prediksi tentang dunia dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat diuji, misal bukti untuk dievaluasi dan menentukan apakah itu mendukung bumi, bulat, atau datar. Salah satu keunggulan dari pengetahuan ilmiah adalah bahwa hal itu dapat berubah karena data baru dikumpulkan dan interpretasi ulang dari data yang sudah ada. 9 ciri utama Skinch menurut model 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas, yaitu pengetahuan ilmiah bersifat objektif. Objektivitas berarti kemampuan untuk melihat dan menerima fakta apa adanya. Untuk menjadi objektif, seseorang harus waspada terhadap biasa, keyakinan, harapan, nilai, dan preferensi sendiri. Ya, baik, itu saja. Nanti saya lanjutkan kepada teman saya. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik lagi dengan Mengalfi di sini. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke materi sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang verifiability. Apa itu verifiability? Verifiability adalah sebuah sains yang bersandar pada data indera, yaitu data yang dikumpulkan melalui indera manusia seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan sentuhan. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi melalui pengamatan faktual konkret sehingga pengamat lain dapat mengamati, menimbang, atau mengukur fenomena yang sama dan memeriksa observasi untuk akurasi. Selanjutnya yang kedua adalah natural etis. Apa itu netralitas etis? Yaitu sains bersifat etis netral. Ilmu hanyalah pengetahuan. Bagaimana pengetahuan ini akan digunakan dan akan ditentukan oleh nilai-nilai kemasyarakatan. Pengetahuan dapat digunakan berbeda. Etika netralitas tidak berarti bahwa ilmuwan memiliki nilai.
Di sini hanya berarti bahwa ia tidak boleh membiarkan nilai-nilainya mengubah desain dan perilaku penelitiannya. Dengan demikian, pengetahuan adalah netral terhadap nilai-nilai atau bebas nilai. Jadi, perbedaan adalah hal biasa, jangan karena perbedaan kita menilai bahwa ilmuwan yang lain tidak berkualitas dan tidak ada nilainya. Yang ketiga adalah eksplorasi sistematis. Sebuah penelitian ilmiah mengadopsi prosedur sekuensial tertentu, rencana yang terorganisir atau desain penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis fakta tentang masalah yang diteliti. Umumnya, rencana ini mencakup beberapa langkah ilmiah, seperti perumusan hipotesis, pengumpulan fakta, analisis fakta, dan interpretasi hasil. Dengan rancangan yang terencana, diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang sempurna. Yang keempat adalah keandalan atau reliabilitas. Apa sih keandalan atau reliabilitas? Pengetahuan ilmiah harus terjadi di bawah keadaan yang ditentukan tidak sekali, tapi berulang kali dan dapat diproduksi dalam keadaan yang dinyatakan di mana saja dan kapan saja. Kesimpulan berdasarkan hanya ingatan tanpa bukti ilmiah sangat tidak dapat diandalkan. Jadi, pengetahuan ilmiah sangat penting, memberikan sebuah bukti penelitian, bukan hanya sekedar ingatan karena bisa jadi menimbulkan ketidakpercayaan. Selanjutnya yang kelima adalah presisi. Pengetahuan ilmiah harus tepat, tidak samar-samar seperti beberapa tulisan sastra. Presisi membutuhkan pemberian angka, data, dan atau ukuran yang tepat. Yang keenam yaitu akurasi. Pengetahuan ilmiah itu akurat. Akurasi secara sederhana berarti kebenaran. Suatu pernyataan menggambarkan hal-hal dengan kata-kata yang tepat, sebagaimana adanya tanpa melompat ke kesimpulan yang tidak beralasan. Harus ada data dan bukti yang jelas. Yang ketujuh adalah abstrak. Sains berlanjut pada bidang abstraksi. Prinsip ilmiah umum sangat abstrak, tidak tertarik untuk membiarkan gambaran yang realistis. Selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah prediktabilitas. Para ilmuwan tidak hanya menggambarkan fenomena yang sedang dipelajari, tetapi juga berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi juga. Dalam bukunya yang berjudul Methods in Psychological Research, Evans and Rooney 2008 berpendapat dengan orientasi psikologi yang mempelajari individu sebagai subjek. Meternya bahwa ilmu memiliki 4 fungsi, antara lain yang pertama adalah to describe atau mendeskripsikan. Yang kedua adalah to explain atau menjelaskan. Yang ketiga to predict atau memprediksikan. Yang keempat atau yang terakhir adalah to control, mengontrol atau mengendalikan. Hakikat teknologi bukanlah sekedar produk ilmu pengetahuan secara temuan-temuannya yang berupa mesin, pesawat, reaktor, atau fasilitas fisik lainnya yang serba canggih, melainkan juga termasuk sistem organisasi, struktur sosial beserta kekuasaan yang terlintas padanya. Teknologi bukanlah sekedar produk ilmu pengetahuan beserta temu-temuannya. Menurut Kunto Wibisono, merupakan hasil penerapan secara sistematik ilmu pengetahuan sebagai suatu himpunan rasionalistik empirik dari berbagai komponen pendukungnya dengan maksud untuk menguasai atau mengendalikan gejala-gejala yang dihadapinya melalui proses produktif secara ekonomis. Selanjutnya adalah karakter teknologi. Ada beberapa karakter teknologi. Yang pertama, teknologi pada hakikatnya adalah tantangan untuk melaksanakan kekuasaan yang dimiliki ilmu. Hal ini harus disadari oleh manusia. Teknologi dihasilkan dari penerapan ilmu yang sudah mengalami penelitian dan pengembangan lebih lanjut hingga manfaat lebih jelas bagi kehidupan manusia. Kedua, teknologi bersifat dialektik. Artinya, teknologi dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia, akan tetapi pemecahan masalah tersebut menimbulkan permasalahan baru, dan permasalahan yang baru ini harus dipecahkan dengan teknologi yang baru pula. Ketiga, teknologi memerlukan energi yang sangat besar. Pada umumnya, negara-negara industri maju, konsumsi energi per kapita sangat tinggi.
jika dibandingkan dengan negara-negara yang laju konsumsinya rendah, sehingga tanpa adanya korelasi antara pendapatan nasional bruto atau GNP dengan konsumsi energi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan diteruskan oleh Teh Tini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kartini Sri Dewi akan melanjutkan tentang karakter teknologi. Filsafat teknologi adalah salah satu cabang filsafat khusus yang menganalisis filsafat tentang teknologi dan berbagai unsur serta seginya. Menurut salah satu seorang tokoh pelopor filsafat teknologi, persoalan-persoalan filsafat tentang teknologi ada dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut soal-soal teoritis tentang sifat dasar teknologi, hubungannya dengan ilmu struktur tindakan teknologi, intisari mesin dan perbedaan mesin dengan manusia. Yang kedua bersifat praktis, menyangkut persoalan-persoalan etis mengenai keterasingan dalam masyarakat, industri, senjata nuklir, pencemaran dalam praktik keinsinyuran yang profesional. Selanjutnya, pembahasan tentang hubungan ilmu dan teknologi. Hubungan antara ilmu dan teknologi dapat dipahami sebagai dua dimensi inherenitas antara satu dengan lainnya. Dengan ungkapan lain, bahwa di dalam teknologi terkandung ilmu pengetahuan. Dengan demikian, perubahan di bidang ilmu akan diikuti oleh perubahan teknologi. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, dampak dari teknologi dan kemajuan hidup. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan. Seperti kita lihat pada masa pandemi sekarang ini, bahwa guru dituntut untuk bisa mempelajari tentang ilmu teknologi. Begitupun dengan siswa yang pada saat ini menjalani pembelajaran online atau daring, dan disebut juga BDR, yaitu belajar dari rumah, di mana guru dan siswa itu harus benar-benar paham tentang ilmu teknologi, teman-teman. Kemudian, setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Maka dari itu, banyak cara untuk kita belajar teknologi. Teman-teman. Adapun kita mempelajari teknologi lewat aplikasi-aplikasi yang memang sudah tersedia pada handphone atau ponsel yang kita miliki saat ini. Teman-teman, yaitu dengan cara mendownload aplikasi tersebut, contohnya lewat aplikasi YouTube. Di situ kita bisa belajar tentang tutorial atau cara bagaimana memainkan teknologi. Bukan hanya YouTube saja ya teman-teman, ada juga berbagai aplikasi lainnya bisa di-download untuk kita belajar teknologi. Kemudian, dampak dari teknologi dan kemajuan kehidupan ada 4, yaitu 1. Di bidang ekonomi, 2. Dalam bidang sosial, 3. Dalam bidang budaya, dan 4. Dalam bidang politik. Di dalam bidang ekonomi, teknologi dapat berdampak pada bidang ekonomi baik itu positif atau negatif. Berikut dampak positif dan negatif teknologi terhadap bidang ekonomi. Dampak positifnya adalah yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan
informatik atau teknik ilmu komputer akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah informasi dan pemasaran suatu produk. Demikian teman-teman, dan dilanjutkan oleh teman saya Andri Aprianto. Oke, penjelasan selanjutnya adalah dampak negatif yang terjadi pada bidang ekonomi. Yang pertama adalah banyaknya pengangguran. Jadi, pada era modern ini, globalisasi ini, ketika ada seseorang atau perusahaannya mencari tenaga pekerja, maka dia akan mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Permisalan adalah ketika orang yang ingin mendaftarkan diri sebagai guru, maka dia kualifikasinya harus mencapai sarjana 1. Ketika dia tidak memiliki kualifikasi tersebut, maka kemungkinan besar akan ditolak menjadi guru. Yang kedua adalah sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Maksudnya di sini adalah sifat konsumsi yang terjadi pada era modern ini begitu banyak yang memiliki dampak negatif seperti generasi era globalisasi ini memiliki kecenderungan bermental instan. Jadi apa-apa dia ingin sesuatu yang instan. Permisalan seperti ingin beli sesuatu tapi malas keluar, jalan pintasnya adalah beli di online shop, seperti itu. Kemudian yang ketiga dari dampak negatif pada bidang ekonominya adalah adanya aksi tipu menipu dalam proses penjualan dan beli online. Nah, di era modern ini tidak diragukan lagi bahwasanya online shop itu sangat membantu generasi zaman sekarang, seperti e-commerce yang ada banyak di Indonesia, kemudian sesuatu yang instan. Jadi ketika ada seseorang yang ingin membeli barang tapi malas keluar, jalan pintasnya adalah jual beli online. Nah, jadi di sini banyak dampak negatifnya adalah adanya aksi tipu menipu. Jadi peluang tipu menipu adalah sangat besar karena kita sebenarnya nggak tahu siapa yang jual, kemudian kita belum tentu mengenal penjual, kemudian belum paham 100% barang apa yang dijual. Misal kita ingin beli barang yang dikatakan oleh penjualnya adalah ori, ternyata adalah KW. Jadi dalam hal ekonomi ini banyak juga aksi tipu menipu dalam proses jual beli online. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah dalam bidang sosial. Jadi teknologi juga memiliki dampak bagi bidang sosial. Adapun dampaknya ada sisi positifnya juga ada sisi negatifnya. Oke. Kita akan membahas mengenai dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kemajuan teknologi komunikasi. Nah, jadi teknologi memiliki peranan yang sangat baik dalam menciptakan teknologi komunikasi seperti zaman era sekarang. Ada handphone, ada gadget, kemudian ada laptop. Nah, itu mempermudahkan manusia dalam berhubungan komunikasi. Jadi mempermudah komunikasi antar manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan. Ketika ada misal pemberitahuan atau info dari pemerintah, itu akan sangat cepat disampaikan kepada masyarakat melalui sosial media, gadget, HP, kemudian juga bisa melalui majalah. Nah, seperti itu. Jadi memudahkan kita sebagai manusia memiliki kebijakan pemerintah yang dapat disampaikan secara cepat. Kemudian
Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Jadi ketika ada pemberitahuan dari pemerintah itu akan secara cepat dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat, seperti itu. Adapun dampak negatifnya, teknologi bagi bidang sosial adalah dengan makin pesatnya komunikasi berubah yang aslinya yang awalnya face to face sekarang itu karena adanya komunikasi face to face menjadi tidak ada. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi terasa hampa. Jadi yang zaman dahulu sebelum adanya kemajuan teknologi itu ketika mengobrol itu face to face, artinya bertatap muka. Akan tetapi ketika perkembangan teknologi semakin pesat melalui telepon genggam, handphone, nah itu menyebabkan komunikasi itu terasa hampa karena enggak saling tatap face to face gitu. Jadi merasa hampa, hanya sekedar ngobrol saja. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang terus-menerus akan bergaul dengan komputer. Enggak diherankan oleh kita jika zaman sekarang itu banyak sekali zaman era globalisasi ini banyak pihak yang berteman dengan bergaul dengan komputer atau handphone, lebih asik dengan dunia gadget daripada dunia aslinya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah dampak teknologi bagi bidang budaya. Yang pertama adalah positifnya, dari segi positif mempermudah seseorang dari suatu negara mengetahui berbagai macam budaya, yang dimana budaya itu bisa disampaikan melalui sosial media. Kemudian kita semakin mudah untuk menyuarakan, menyebarluaskan budaya yang ada di masyarakat, seperti itu. Kemudian mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Jadi budaya seperti ini dampak positifnya bagi bidang budaya yaitu adanya pertukaran pelajar antar negara, seperti yang orang Indonesia ke Jepang atau orang Jepang nanti belajar di Indonesia, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa. Tapi dalam bidang budaya juga menghasilkan dampak negatif. Jadi yang pertama adalah terjadinya akulturasi budaya. Nah, jadi misal budaya Indonesia ada kulturasinya dengan budaya Barat, jadi mengakibatkan berkembangnya menjadi budaya massa. Jadi kayak nggak asli budaya negara tersebut, seperti itu. Yang kedua adalah mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah membuat sikap menutup diri dan berpikiran sempit. Karena orang akan lebih cenderung berteman dengan teknologi zaman sekarang seperti gadget atau komputer yang mengakibatkan pola pikirnya itu semakin sempit. Dalam bidang politik juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Bidang positifnya adalah meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, kemudian kerjasama antar negara jadi lebih baik dan lebih cepat. Adapun dampak negatifnya adalah negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan, timbulnya gelombang demokrasi, dambaan akan kebebasan. Oke, selanjutnya dampak perkembangan teknologi dalam kemajuan peradaban memiliki dampak positif juga dampak negatif. Dampak positif dari dampak perkembangan teknologi dalam kemajuan peradaban diantaranya pertukaran informasi akan lebih cepat juga lebih mudah. Kemudian mempermudah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien karena dibantu oleh teknologi. Sedangkan hal negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi
kemajuan peradaban adalah masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak di Indonesia dan penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada manusia. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang salah dan masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.